untuk mengurangi regulasi-regulasi yang tidak masuk akal. Saudara-saudara, dengan prioritas demikian, baru kita wujudkan yang akan kita wujudkan. Karena itu saya hargai Menko Infrastruktur. Saudara menangkap masalah yang kita hadapi, saudara menangkap strategi saya. Prioritas untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Saya akan mengakui, saudara-saudara, saya percaya dengan peranan negara yang kuat untuk intervensi, mengatasi kemiskinan, mengatasi kelaparan, memperbaiki pendidikan. Saya percaya dengan intervensi negara yang kuat. Tapi saya juga tahu bahwa di bidang-bidang tertentu, terutama di bidang konstruksi pembangunan fisik, sektor swasta dan juga sektor swasta internasional sering lebih modern, lebih efisien, dan dapat mencapai prestasi tepat waktu dengan menghemat anggaran yang besar. Harus kita akui. Seringkali BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat, tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros, tidak apa-apa. Karena ada Menteri Keuangan yang akan, apa istilahnya, PMN. PMN, apa ini PMN ini? Ya kan? Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, dan dia ada nggak PMN? Jadi justru karena kita butuh sekarang mitra-mitra yang efisien, mitra-mitra yang modern teknologinya, saya arahkan bahwa infrastruktur sekarang peran swasta harus lebih besar. Saudara-saudara. Tapi untuk swasta dari dalam dan luar negeri tertarik, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Jadi saya menyambut baik tadi apa itu, pusat-pusat atau kantor-kantor memfasilitasi semua proyek, dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan tersebut. Itu strategi kita mengundang, dan saudara-saudara, pemerintah Indonesia juga sekarang merasa kita lebih kuat. Dengan efisiensi yang kita lakukan di awal administrasi saya, di awal pemerintahan saya, dengan efisiensi yang kita lakukan, ternyata kita bisa menghemat banyak uang, cash, dan uang itulah sekarang kita pakai sebagai dana investasi kita. Sehingga kita sekarang berani, kalau kita undang kerjasama dengan swasta atau dengan asing, kita berani, pemerintah akan ikut berapa persen. Dan bukan minta saham kosong, tapi kita ikut serta dengan uang yang nyata, uang yang real. Saya kira itu akan memberi comfort kepada semua mitra-mitra dari luar negeri. Saudara-saudara sekalian, strategi besar kita demikian. Tadi sudah digarisbawahi beberapa elemen. Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur
yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95. 30 years ago. Kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Dan waktu perkiraan untuk di Teluk Jakarta saja kemungkinan 8 sampai 10 tahun. Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno. Perjalanan 1000 kilometer dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, badan otorita tanggul laut pantai utara Jawa. Orang Indonesia senang dengan singkatan-singkatan, jadi kita lagi cari singkatan yang enak itu. Badan Otorita, BO. Tanggul Laut Pantura Jawa, TLPJ. Jadi BO TLPJ. Kalau disingkat gimana itu? Iftitah gimana kalau singkatannya itu? Bo apa? Ya, dicarilah ya. Sangat penting ini. Tapi ini vital. Dan ini sesuatu mega project. Saya akan mulai, saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan. Tapi kita harus mulai, dan kita akan mulai. $80 miliar khusus Teluk Jakarta, kemungkinan 8 sampai 10 miliar dolar. Kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI, hadir tidak? Enggak hadir? Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir. Pakai kacamata biar saya. Tapi saya sudah ketemu. Saya sudah ketemu berapa hari yang lalu, dan saya sudah kirim utusan. Ya, tanya, Gubernur DKI dukung proyek ini atau tidak? Saya dapat jawaban, dukung. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang, DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar, katakanlah 8 tahun, berarti 1 miliar dolar 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, pemerintah pusat setengah. Karena ini untuk DKI sebenarnya. Ya, jadi tanggul
utara DKI, kemudian nanti selanjutnya di depan Semarang, prioritas kita adalah DKI Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini sesuatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka. Perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Saya minta maaf kalau keynote saya tidak panjang. Saya kira saudara-saudara juga tidak mau kalau saya terlalu panjang bicara. Betul ya? Betul. Terserah. Saya datang sesuai permintaan audiens. Mau singkat atau panjang? Mau singkat atau panjang? Bohong gitu. Kalau politisi takut sama presiden, panjang Pak, panjang. Yang di belakang udah resah. Ya kan? Coba pakai kacamata saya mau lihat ini. Mana senyumnya yang politisi atau senyumnya yang... Kalau orang-orang eksekutif ya, orang pengusaha, orang itu maunya singkat. Sudahlah Pak, jangan macam-macam. Kasih tahu kita mana, apa, bagaimana, berapa. Kan begitu kan? Kan begitu. Ya. Who, what, why, where, how much, and how much for me. Right? Yeah, no need to talk too much, talk too long. Saudara-saudara, karena ini sudah dibuat oleh staf saya, kasihan kalau saya nggak pakai.